warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ba'du. Al-Mukarram, para ulama, para kiai, wabil khusus guru kita bersama beliau Kiai Haji Raden Lutfi. Mudah-mudahan barokah beliau selalu menyertai kita semuanya. Wa ghairihi minal masyayikh dan para ulama dan lain dari berbagai pondok pesantren yang tidak bisa saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada panjenengan semua, para pejabat pemerintah Kabupaten Jember, para kepala UPD, ada dari Pak Kepala Dinas DPRD, Pak PLT Cipta Karya sekaligus Kepala Kesra, kemudian juga ada Pak Kominfo hadir. Masya Allah, kelamaan di Kominfo, Pak Kepala Dinas Dispar, juga ada camat-camat semua, ada Pak Kadis UMKM, ada Pak Kadis Pendidikan, juga para pejabat daerah yang banyak hadir, alhamdulillah, terima kasih. Juga Kepala Kantor Kementerian Agama yang mewakili, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, juga PP3D Kabupaten Jember, para komunitas subsektor ekonomi kreatif, para komite olahraga yang ada di Jember, juga para guru dari SMA dan SMK, perwakilan dari PTN dan PTS di Jember, dan perwakilan dari pondok pesantren di Jember, para perwakilan dari pendamping desa, perwakilan operasi desa dalam negeri, hadirin hadirat rahimakumullah. Saudara-saudara, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Dengan insya Allah yang akan kita bersama adalah untuk bagaimana Jember ini bisa kembali on the track. Kenapa saya katakan selalu di mana-mana ini pilkada sudah selesai, tidak ada urusan sedikit pun dengan pilkada. Kenapa selalu saya sampaikan bahwa Jember harus kembali kepada track? Karena Jember ini adalah kabupaten dengan jumlah penduduk SDM yang begitu luar biasa, jumlah sumber daya alam yang luar biasa, tetapi kita hari ini seakan-akan tertidur 10 tahun terakhir ini. Kenapa? Itu bisa dibuktikan dengan kalau kita bandingkan dengan kabupaten yang memang harus dibandingkan dengan kita. Contohnya Malang, Surabaya. Kita ini sebetulnya bukan, mohon maaf, tidak pas ketika dibandingkan dengan kabupaten di sebelah kita. Karena kita ini dari dulu didesain menjadi memang pusat pemerintahan, pusat ekonomi bagi daerah muda yang terdiri dari Cirebon, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang, Purwokerto. Sehingga tidak kayak kotor-kotor sebetulnya. Kalau kita mau dibandingkan dengan kabupaten sebelah kita, kita harusnya membandingnya adalah dengan Malang dan Surabaya. Hal itu terlihat dari apa? Dari jumlah penduduk kita yang kita terbanyak ketiga setelah Surabaya, Malang, Jember. Kemudian jumlah kampus-kampus kita juga kita terbanyak ketiga setelah Surabaya, Malang, dan Jember. Kemudian jumlah sekolah kalau SMK Pak, kalau dapat tugas kita terbanyak, ya terbanyak sejauh Timur SMK di Jember. Karena saya mantan anggota DPR provinsi, jadi saya masih ingat terbanyak di Jember. Bahkan ditambahi jumlah pondok pesantren terbanyak di Jawa Timur itu di Jember. Sehingga kita itu memang harus membandingkannya Malang dan Surabaya. Apakah kita pernah lewat Malang? Kalau pernah. Di era tahun 90-an, Jember itu di sektor kesehatan itu lebih Malang. Memang belum pernah kita kalahkan Surabaya karena jauh banget kalau Surabaya kan ibu kota provinsi. Maka saya pikir hari ini ketika Malang sudah lebih dahulu menata anak-anak mudanya, anak-anak ekonomi kreatifnya dengan Malang Creative Center, maka menurut saya sebuah bukan keinginan lagi tapi kebutuhan lagi dengan jumlah
penduduk di Jember yang hari ini juga mirip dengan Indonesia. Penduduk produktifnya kita, usia produktifnya ini lebih banyak dibanding usia non produktifnya. Anak-anak mudanya juga banyak, dan saya ini GCC ini bukan sebuah keinginan lagi tapi kebutuhan. Dan insya Allah Jember Creative Center ini menjadi satu-satunya tempat anak-anak ekonomi kreatif yang melibatkan pondok pesantren di Indonesia. Kita mulai dari Kabupaten Jember. Bapak Ibu semuanya, saya mohon doanya, saya mohon supportnya, saya mohon dukungannya, dan saya tidak akan capek-capek untuk selalu membuat Jember ini berlari kencang. Kita hari ini sudah berhasil mengembalikan pandangan orang hari ini yang hampir lama tidak menuju ke Jember, hari ini sudah mulai menuju ke Jember. Memang cara yang paling efektif ya dengan event-event yang sudah kita lakukan. Kemarin terakhir ada TV nasional yang baru pertama kali mengadakan acara di Jember. Sampai artis-artisnya ngomong, biasanya kita turun di sana, biasanya bikin acara di sana, kok sekarang di Jember. Nah, paling tidak ini menjadi awal mula dari kebangkitan Kabupaten Jember. Maka saya berharap kebangkitan Jember ini tidak hanya pada event-event saja, tetapi lebih pada sektor real, pendidikan, kesehatan. Kita sudah bergerak. Kesehatan kita sudah bisa memastikan seluruh warga Jember bisa berobat gratis. Pendidikan kita punya tugas 1.532 gedung rusak dan hari ini kita mendapatkan bantuan terbesar di Indonesia dari Presiden Prabowo. Nah, tinggal di ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif, kalau event itu memang berdampak kepada ekonomi. Bahkan laporan dari BPS di trimester 2 dan 3, salah satu yang menopang pertumbuhan ekonomi di Jember itu dari sektor jasa adalah event yang besar. Kalau event kecil-kecil tidak terasa, tapi kalau event besar ya terasa. Mulai dari pariwisata, dunia hotelnya, di bulan September dunia hotel kita sepanjang sejarah itu mengalahkan keterisian hotel sejauh ini itu di bulan September karena event besar dan banyak. Kemudian event itu berdampak pada sektor informal, PKL, UMKM dan lain sebagainya. Terasa kalau besar. Kemudian event itu memang akan mendorong perekonomian, pertumbuhan ekonomi kita. Tetapi event itu kan tidak dalam jangka panjang. Nah, Jember Creative Center inilah yang saya harapkan menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di dalam jangka panjang dan berkelanjutan. Dan mungkin ada orang sedikit menyepelekan ekonomi kreatif itu, tetapi di beberapa kabupaten, di beberapa kota, di beberapa tempat, salah satu ciri dari sebuah daerah yang maju bisa saja maju. Dan biasanya bisa datang maju kalau ekonomi kreatifnya juga maju. Nah, di Jember punya potensi besar, anak muda yang banyak, jumlah kampusnya besar. Mahasiswa di Jember kampus kalau tidak salah 31 kampus. Ada kampus negeri, ada kampus swasta. Ini jumlahnya besar. Maka saya pikir sayang sekali kalau kita tidak mengembangkan mereka, anak-anak Jember yang usia produktif, anak-anak Jember yang usia muda, daripada mereka juga kadang-kadang saya agak sedikit prihatin ketika anak-anak lulus kuliah mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Nah, dengan pengembangan ekonomi kreatif sebetulnya ini bisa menjadi satu solusi untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Karena kita tahu bahwa dengan perkembangan teknologi yang begitu luar biasa hari ini, tercipta lapangan pekerjaan yang belum terpikirkan oleh kita 10-20 tahun yang lalu. Hari ini orang jualan bisa pakai medsos, hari ini apa-apa bisa pakai medsos dan lain sebagainya. Maka saya bersama pemerintah Kabupaten Jember, saya merasa terhormat ketika seluruh elemen di Kabupaten Jember bersama kami pemerintah Kabupaten Jember kita satu pemikiran bagaimana kalau Malang sudah punya Malang Creative Center, Surabaya sudah juga punya, Yogyakarta sudah punya, dan beberapa kota-kota besar Kabupaten besar sudah punya. Maka sudah saatnya hari ini kita punya Jember Creative Center, dan istimewanya GCC yang melibatkan pondok pesantren di Indonesia baru di Kabupaten Jember ini. Saya agak terima
beliau hari ini apa namanya tidak masuk ke ranah politik, tapi di era 2000-an anak Jibril yang masuk ke nasional, putra Jibril yang masuk ke nasional, perpolitikan nasional adalah beliau setelah era reformasi dia. Jadi Raden Lutfi, saya saja hanya pada berhenti pada provinsi baru mulai dari ini. Artinya pondok pesantren yang jumlah yang begitu besar di Jember, pondok pesantren yang boarding school 24 jam ada di pondok pesantren, saya pikir itu menjadi salah satu potensi juga. Tidak harus meninggalkan pondok pesantren, tetapi kita bisa proaktif melibatkan anak-anak santri untuk bagaimana anak-anak santri bisa dilibatkan juga menjadi penggerak ekonomi kreatif. Karena pondok pesantren kan saya katakan peluang. Pondok pesantren ini paling gampang, paling mudah untuk kita arahkan. Coba kalau ada, maaf, ada nggak anak SMA atau SMK yang ingin jadi petani? Nah, ada kalau tidak, pasti rata-rata menjadi apa? Dokter. Menjadi apa? Apa namanya ahli hukum dan sebagainya. Tapi kalau pondok pesantren, karena sistemnya ada boarding school, ada kiai di situ, ada bunyai di situ, kita bisa yakinkan mereka lewat pengasuh, lewat pondok pesantren. Kita ingin mencetak pondok penghasil petani yang bagus, yang luar biasa, bisa. Kita bisa menghasilkan pondok pesantren yang nanti jurusannya mungkin diarahkan bidang apa, bisa. Maka potensi pondok pesantren yang begitu banyak kita berdebat. Saya terima kasih Mas Irfan sudah mengenai pondok pesantren untuk nanti bagaimana pondok pesantren ini juga bisa menguatkan industri kreatif yang ada di Kabupaten Jember. Artinya apa hari ini? Baik yang santri maupun yang non santri punya hak yang sama terhadap perlakuan apapun di Kabupaten Jember. Jadi tidak ada pemisahan lagi. Jangan sampai dipandang bahwa ini hanya santri diskusi agama saja. Tidak boleh. Hari ini punya hak yang sama antara lembaga umum maupun lembaga pondok pesantren, antara yang santri maupun yang non santri punya hak yang sama mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Jember. Dan saya yakin ketika dua kekuatan ini yang perlu digarap oleh kabupaten lain seperti Malang dan lain sebagainya, ini menjadi nilai kekuatan tersendiri bagi bagaimana Jember Creative ini menjadi sangat tulus untuk pengentasan pengangguran di Jember, pengentasan kemiskinan di Jember, dan menuju Jember Baru, Jember Maju, yang filosofi dari Jember Baru, Jember Maju adalah rakyatnya tidak miskin, rakyatnya sejahtera. Mudah-mudahan ini mendapatkan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu Bapak Ibu dan saya terima kasih dari Pak Ekor Jember ini dulu yang menjadi mensupport saya kalau debat pilkada. Pokoknya walaupun salah, beliau sudah luar biasa. Bersama Pak. Saya pikir itu Bapak Ibu semuanya yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih terutama pada Kiai. Ya, mohon maaf atas kecangkulangan kalau ada hal-hal yang kurang pas. Ada Jember Fashion Karnaval. Saya baru ketika jadi bupati saya baru tahu bahwa bukan karnaval, bukan karnival, karnaval. Karena pakai bahasa Prancis gitu, siapa? Pakai bahasa Prancis atau Inggrisnya karnival. Bukan karnaval. Iya karena pakai bahasa Prancis katanya dan lain sebagainya. Terima kasih semua pihak sudah. Apalagi ada GFC, mohon maaf, ini sudah mengikut nasional. Ekonomi kreatif yang luar biasa. Saya yakin lah kalau GCC tidak maju ya berarti GFC-nya baru kita lakukan katanya. Insya Allah loh. Ternyata Mas Dinan Paris ini juga santri. Ya Allah, betul kan? Jadi ada mereka punya potensi luar biasa. Baik yang santri yang non santri GFC itu didukung oleh kawan-kawan. Pokok kalau GCC nggak maju, ya GFC bisa saya salahkan. Dan nanti kantor GFC, kantor GCC
kasih kepada semua pihak yang hadir, para kiai, para ustadz-ustadzah. Saya yakin di sini ada orang-orang hebat, termasuk dari GFC juga luar biasa, dan orang-orang top semua, termasuk dari kota pesantren. Insya Allah GCC ini akan menjadi salah satu yang terbaik di ujung timur Pulau Jawa. Oke, terakhir kita harus tahu, saya selalu katakan Jember itu adalah kabupaten terindah di ujung timur Pulau Jawa. Nggak salah. Kenapa? Kalau saya katakan Jember ada secara geografis paling ujung Pulau Jawa, itu salah. Karena secara geografis. Tapi kalau saya katakan terindah di ujung timur Pulau Jawa, itu yang nggak salah. Kata siapa terindah? Karena saya. Kalau saya orang Lumajang, bisa katakan Lumajang terindah di ujung timur Pulau Jawa. Itu hanya bahasa marketing saja. Dan saya tidak jadi Pak Andi gitu, begitu itu. Nah maka saya pikir saya ingin kembalikan kepercayaan warga Jember yang hari ini sudah mulai, mohon maaf, beberapa tempat kadang-kadang kita mulai minder. Minder apa? Kita mohon maaf, ini tidak perlu disampaikan di luar. Dibanding kabupaten yang lain, Jember itu terbaik secara ekonomi, pendidikan, kita ini masih jadi terbesar. Cuma mungkin masalah pariwisata saja kita kalah sama yang sebelah. Maka saya katakan terindah, itu sudah saya pikirkan dengan baik. Bukan ngaco, soalnya saya ngomong ngawur, belum. Ada kata-kata terindah, tapi saya yakin lah kalau yang sudah senang bahasa marketing pasti dia akan fakta, akan detail ya. Kabupaten terindah. Ketika saya katakan Jember adalah bandara yang bisa tembus satu-satu